kenyataannya kan, dari pemilu ke pemilu, keterwakilan Citerep cuma hanya satu orang di DPRD Kabupaten Bogor. Padahal potensi suaranya bisa untuk 17 orang. Kalau 170.000 taruhlah, misalkan satu kursi adalah 10.000, kita punya 170.000 suara itu untuk 17 kursi dari Citerep. Secara hitungan gitu. Cuman kenapa sih warga Citerep sepertinya nggak pernah pengen fokus bahwa orang Citerep memilih caleg-caleg yang dari Citerep. Assalamualaikum. Sehat, Masya Allah. Pak Haji Murdoko. Assalamualaikum para pemirsa. Mudah-mudahan sehat serta berkah semuanya. Amin. Silakan. Ini kayak gini nih tempat duduknya. Kita ngobrol di kebun. Di kebun nih. Halaman depan rumah Pak Haji Murdoko. Masya Allah. Kayak gini nih suasananya. Lumayan nyaman. Alhamdulillah. Rimbun, masih banyak suara burung. Alhamdulillah. Citerep. Amin. Masih kental suasana Citerep zaman dulu. Tahun berapa itu ya? Tahun 80, 90. Masya Allah. Di sini masih ada tersisa suasana pedesaan Citerep zaman dulu. Amin. Ini masih ada suara ayam, nggak apa-apa ya? Pak Haji, kita pengen ngobrol masalah apa sih dinamika Citerep sekarang. Apalagi mau masuk ke tahun pemilu. Ini kurang setahun lagi ya Pak? Iya. Malah nggak ada ya. Sekarang masing-masing partai udah mulai manasin mesin ini. Caleg-caleg juga udah mulai ancang-ancang pasang promo di sana sini. Masya Allah. Cuma dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, keterwakilan Citerep itu selalu rendah. Masih satu terus. Iya. Seingat saya, terus perwakilan Citerep. Padahal suaranya adalah 170.000. Oh iya, DPT-nya ya sekarang ya. Apa yang salah itu Pak Haji? Ini kayaknya 170.000 seharusnya bisa 17 suara. Kok bisa cuman satu? Masalahnya kenapa tuh Pak Haji? Ini kayaknya bukan harus saya yang menjawab, bukan harus saya. Tapi ya coba kita bareng-bareng memperkuat serta memperkokoh sebenarnya potensi kewilayahan Citerep kita ya, yang dimana kita tinggal, kita harus memperhatikan apapun gitu ya, baik dari sisi pembangunan, kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Tentunya kita berharap ketika kita tinggal di daerah tertentu, kita bisa bermanfaat buat lingkungan, terutama buat diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan barangkali lebih luas lagi kabupaten lah, kecamatan dan kabupaten. Nah, kalau tadi ditanya, kalau sekarang ini daftar pemilih tetap kita 170.000 gitu kan, taruh katakanlah kalau saya ditanya politik, nggak tahu nih siapa yang salah ini kan. Harusnya para inohong Citerep yang bisa menjawab itu gitu kan. Kalau saya hitung-hitung kalkulasikan 170 ribu suara itu, kalau misalkan ya
para caleg yang berasal dari atau tinggal di Citerep ini gitu ya, kita kumpulkan ada berapa gitu kan, dan kita bagi gitu ya, berapa orang itu untuk berapa orang, mungkin itu bisa semuanya masuk gitu. Karena 170 gitu. Sekarang tuh ada yang jadi Pak, dengan hanya suara 2.000 itu 2.000 ada yang jadi. Saya punya kenalan Haji Teguh itu sekitar 4.000 atau 5.000. Iya. Jadi beliau. Dan alhamdulillah. Ini 170 mau dibagi berapa? Ya. Kalau dibagi 10 saja ya kan. Sudah 17.000. 17.000 iya. Iya, per caleg itu. Nah, kalau kita bagi rata ke mereka. Nah, ini sebenarnya tinggal kesepakatan kita kan, bagaimana kita membangun warga Citerep untuk gitu kan, kepentingan ya, untuk kepentingan pembangunan Citerep, baik itu kepentingan kesehatan, kemudian kesejahteraan, serta pendidikan, atau saya sebut itu PKS gitu. P-nya itu pendidikan, K-nya itu kesehatan, yang S-nya itu sejahtera, gitu kan. Nah itu bisa dibangun tuh dengan modal yang 170.000 ya pemilih. Nah, kalau itu sepakat semuanya milih orang-orang Citerep, gitu kan. Kemudian kita sama-sama wujudkan gitu suara kita dengan keterwakilan dari Citerep, insya Allah jadi itu ya minimal 5 lah gitu ya 5 orang yang bisa kita kirim ke kabupaten untuk menjadi wakil kita. Tentu saja pembangunan Citerep itu kan tidak selesai gitu kan dengan hanya mengandalkan APBD yang berasal dari kabupaten. Tentu saja kan kita berharap juga kan di provinsi kita juga punya program-program yang bisa kita bawa ke provinsi. Nah, kita berharap juga nih, ayo warga Citerep nih, bareng-bareng siapa yang kita akan jadikan ya orang Citerep sini gitu untuk jadi wakil kita di Jawa Barat nanti. Begitu juga yang di pusatnya DPR RI-nya gitu kan. Kita sepakat 170 kita berikanlah ke 1 atau 2 orang, insya Allah kita punya wakil dari Citerep itu ya untuk mewakili kita di pusat nanti. Jadi APBN itu bisa nanti langsung ke Citerep gitu. Itu yang pertama. Oh, kenyataannya kan. Dari pemilu ke pemilu keterwakilan Citerep cuma hanya 1 orang. 1 orang ya. Iya. Padahal potensi suaranya bisa untuk 17 orang. Kalau 170.000 taruhlah, misalkan 1 kursi adalah 10.000, kita punya 170.000 suara itu untuk 17 kursi dari Citerep. Secara hitungan gitu. Cuman kenapa sih warga Citerep sepertinya nggak pernah pengen fokus bahwa orang Citerep memilih caleg-caleg yang dari Citerep. Barangkali ada ajakan. Ya, Bismillah, ini pertanyaannya ya sangat berat untuk saya secara pribadi menjawab. Tapi ini ya barangkali melalui podcast dari Citerep Media gitu ya, nanti bisa disampaikan kepada para pemilik kepentingan dan suara tentunya. Kemudian juga para inohong Citerep gitu ya yang memiliki pengaruh kuat gitu untuk mengarahkan masyarakatnya dalam turut serta ya membangun Citerep ini yang kita cita. Dulu kan ada moto ya, Citerep diharap atau keharap gitu kan. kita setuju sekali dengan moto itu. Hanya saja jangan berhenti di moto itu. Kita harus wujudkan dalam tindakan-tindakan keseharian kita. Bahkan ini kesempatan emas ketika tadi Bapak menyampaikan kan ada tahun pemilu ini biasanya ada hal-hal yang bisa kita wujudkan dari keinginan-keinginan. Bisa saja keinginan hanya untuk sekedar kita pengen jajan saja gitu kan, dapat amplop 50.000 selesai kita gitu kan. Nah, tapi
ketika kita berpikir jauh lagi, para pemimpin kita di Citerep itu berani mengambil keputusan yang tidak populer gitu ya saat sekarang. Jangan pilih orang yang ngasih amplop atau duit gitu ya saat pemilihan. Pilihlah misalkan mereka yang benar-benar memperhatikan gitu ya kehidupan masyarakat, kehidupan kesejahteraan, pendidikan dan di Citerep ini, maka kita ya berharap dengan pilihan kita ke depannya bukan hanya 50.000 itu, 100.000 katakanlah terbesar, tapi 5 tahun ke depan kita memiliki program-program yang bisa kita bawa nanti di kabupaten. Misalkan bukan hanya ratusan juta kan, bisa miliaran gitu ya. Demikian juga di provinsi maupun di pusatnya. Nah, kita berharap ada kesepakatan yang diwujudkan oleh para inohong di Citerep ini untuk sama-sama menyadari sekarang. Yuk kita punya modal besar, 170.000 suara itu untuk menjadikan wakil-wakil kita dari Citerep yang pulangnya ke Citerep untuk membangun wilayah Citerep. Nah, kalau itu sudah menjadi kesatuan fikir, kemudian kesatuan gerak, ya terwujudlah ya yang dicita-citakan oleh masyarakat Citerep memiliki kabupaten misalkan ya keinginannya berapa misalnya 5 anggota dewan dari kabupaten ya gosweh gitu ya dari partai manapun gitu ya, yang penting kita punya perwakilan ya untuk di DPRD kabupaten tuh ada 5 misalkan, di provinsi misalkan berapa, ada 2, bisa saja kan. 170 kalau dibagi 2 ya berapa tuh, 85-an ya, 85.000, insya Allah bisa jadi. Di pusat kalau kita pusatkan ya kita kira-kira 100.000 saja ya suara Citerep itu untuk satu orang, kita punya satu perwakilan kita di pusat, di DPR RI. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi Citerep ini luar biasa, Pak. Pemirsa nih semuanya nih kita sampaikan ke masyarakat. Karena di Citerep itu memiliki SDM yang unggul. Pertama di sini ini ada tinggal orang-orang yang bekerja di Jakarta sana, di Kementerian Keuangan. Nah, beliau kan tahu gitu ya bagaimana pengelolaan gitu ya agar APBD yang turun dari APBN itu bisa termanfaatkan secara maksimal. Tidak ada sisa gitu kan atau silpa gitu ya dari anggaran itu. Jadi terserap gitu program itu di masyarakat kita, khususnya di Citerep gitu. Mereka punya pengetahuan atau informasi untuk itu, bagaimana caranya gitu ya memanfaatkan APBD itu serapannya minimal 95-99% anggaran. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, harapannya Citerep mendapatkan berkah ya dari perumahan tersebut, dari SDM yang ada di Citerep itu. Jadi semboyan Citerep diharapnya itu terwujud, Pak. Terwujud, benar. Yang ketiga, ini jangan sampai ini nih dari sisi historisnya nih juga. Saya membaca nih dari salah satu buku yang ditulis oleh sahabat saya, ya Ustadz Abu Rifki nih, Rumah Batak nih di Citerep. Nih saya baca terus nih bahwa pembangunan kota terbesar dulu di Bogor itu berawal itu dari kota Bogor dulu ya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ingin melebarkan wilayah-wilayah besar di Jawa Barat ya, salah satunya di kota Bogor. Nah, kota yang dipilih ya setelah kota Bogor ya sekarang menjadi Kebun Raya dan sekitarnya itu ke arah utara, yakni Citerep nih. Belum ada Cibinong nih, Pak nih. Belum ada mana nih Dramaga, belum ada Cilengsi dan lain sebagainya. Nah,
ini adalah Citerep. Citerep itu pusat peradaban pada saat itu ya, setelah Kota Bogor. Seharusnya yang punya peluang gitu ya, yang punya hak untuk memimpin Kabupaten Bogor ya orang-orang Citerep kayak Bapak nih. Kenapa? Gitu. Karena pusat peradaban awal itu biasanya penguasaan teknologi, high teknologi itu mereka mengawali gitu ya. Pusat peradaban. Maka orang-orang yang berkecimpung tinggal di Citerep itu memiliki modal untuk itu. Salah satu peninggalannya teknologi, high teknologi yang saya ini coba telusuri, saya lihat di masyarakat sekitar ini adalah industri pengolahan logam, Pak. Nah itu kan high teknologi itu kan, high tech itu. Dan tidak semuanya orang punya kemampuan untuk mengolah mengolah logam itu. Dan masyarakat Citerep tempatnya di sana gitu. Mereka itu peradaban. Maka peninggalan peradaban tinggi. Inilah sebenarnya modal. Tinggal bagaimana nih para Inohong Citerep yang di kecamatan, yang di kabupaten gitu melirik ini kan potensi yang ada di Citerep sini. Menyamakan visi untuk memajukan tuh UMKM gitu di sini gitu kan. Kemudian pengrajin-pengrajin dan barangkali juga teknokrat gitu ya, di bidang logam tadi untuk membawa kepada kancah yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, lebih mendunia lagi. Nah ini perlu kebijakan ya, keberanian dari Pak Camat, kemudian Bupati kita, bahkan barangkali nanti Gubernur, ya kita harapkan nanti Presiden gitu ya yang akan memberikan support gitu ya kepada wilayah Citerep yang banyak memiliki potensi ini gitu. Iya, terima kasih Pak Haji Murdoko. Masya Allah. Terima kasih banyak. Di lain waktu kita siap berkunjung lagi untuk Masya Allah. ngobrol. Baik, terima Insya kasih. Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah nih buat dan terwujud nanti cita-cita Citerep. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Haji Murdoko selaku pemerhati masalah-masalah sosial di Citerep. Intinya dari Pak Haji Murdoko tadi memesankan kepada warga Citerep bahwa keterwakilan Citerep di DPRD Kabupaten Bogor masih sangat rendah. Untuk itu, marilah kita bersepakat sebagai masyarakat dan sebagai pemilik hak suara untuk memilih caleg-caleg yang berasal dari Citerep supaya keterwakilan Citerep di Kabupaten Bogor, di DPRD Kabupaten Bogor bisa meningkat. Saat ini hanya satu. Mudah-mudahan dalam pemilu tahun depan bisa meningkat menjadi 5, 6, 7 ataupun 8 perwakilan dari Citerep. Hanya itu yang saya sampaikan. Selamat pagi, Citerepedia ada untuk Anda.